Persis seorang dokter itu kalau terima pasien, tidak mungkin pasien perempuan datang tiba-tiba, terus kalau judul-judul copot-copot dibablas tetap suntik gitu kan, mungkin ya. Dari pasiennya dokter penting gitu kan ya. Mesti kan didiagnosis dulu gitu. Panaskan berapa hari dan lain sebagainya. Gitu. Sebagian sudah ada yang kenal saya, tapi kalau ingin mendapatkan saya gampang. Google search, panjenengan tulis KANK hari itu, Kang Hari Santoso, nanti insya Allah wajah saya berkeliaran di mana-mana di sana. Kalau panjenengan tiap Rabu 3:30, di sini promo tuh hari ini. Tiap Rabu 3:30 lihat dari TVRI, mungkin saya tidak sebesar gambar di TVRI, karena di TVRI yang TV-nya flat, saya lebih besar mengalahkan Bimo. Padahal kan kecil kalau Bimo gitu kan ya. Yang lebih parah lagi kalau Bimo seperti saya, sama kali 17 sebenarnya. Nah, saya ingin belajar banyak dari Bapak mengenai daya tarik media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Supaya tapi kurang keras, Mbak. Sekilas, ya, dan kalau dulu yang terakhir. Bapak dan Ibu, masa apa mungkin dibantu saya untuk menulis apa yang disampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Kalau dulu saya ngajar marketing, ngajar orang beriklan, mesti ditanya, iklan ini segmennya siapa, targetnya siapa? Kalau segmennya beda, targetnya beda, mungkin nggak sampai. Kalau kita buat umum, menurut Bapak dan Ibu, apa fungsi media pembelajaran bagi siswa, bukan bagi panjenengan? Mohon maaf, kita sudah dapat informasi. Menurut saya media pembelajaran untuk siswa itu yang pertama adalah untuk membantu siswa dalam belajar, membantu dalam arti di sini adalah bagaimana siswa itu dapat mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana media itu dapat digunakan oleh siswa sebagai wahana untuk dia belajar baik ada guru maupun tidak ada guru. Sehingga yang pertama mudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua tertarik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua tertarik. Yang ketiga berbagi dengan Iya. Yang kedua belajar mandiri. Tertarik pada materi. Mandiri. Mandiri sendiri. Nah, sekarang yang kedua menurut Bapak dan Ibu, apa daya tarik media pembelajaran? Maksudnya apa saja yang membuat media pembelajaran itu menarik? Ada gambar yang bisa ditampilkan, mungkin ada video atau untuk pembelajaran bahasa, untuk pembelajaran bahasa asing khususnya ada contoh-contoh pronunciation, model dialog yang bisa ditiru oleh siswa, ada mungkin ada animasi dan ya itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya para ibu sudah sangat luar biasa memahami fungsi
media. Saya sederhanakan begitu. Kalau sebuah media yang kita buat, kemudian belum mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, sepertinya media yang kita buat belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak sia-sia. Berarti kita mesti lebih kenal lebih dekat, gitu ya kan? Karena hukum jatuhnya sesuatu itu juga berlaku bagi hukum tidaknya. Seseorang diharuskan melakukan sholat, berarti tidak melakukan sholat itu sesuatu yang dilarang, begitu ya. Nah, yang kedua, kalau siswa tidak tertarik terhadap materi yang kita berikan, berarti sebenarnya yang kita buat belum mampu menarik perhatian siswa. Memang kadang-kadang dulu pada saat kita diajar di media, tim kreatif untuk iklan, media periklanan, seringkali owner itu datang, aku maunya produk itu seperti ini. Nah, karena kita bertanggung jawab terhadap penjualan, tentu saya setuju apa yang mau, hanya saja berdasarkan segmen market seperti ini, kayaknya ide Bapak kami sempurnakan ya. Kamu bisa bilang, coba ya mungkin kuno, mungkin karena orang saya terusannya kan. Nah, artinya ketika kita menciptakan sesuatu, konsep ideal menurut kita itu boleh. Hanya saja ini menarik. Ini daya tarik media dari sisi audio. Kombinasi. Karena sanggup berubah pada kelas juga ke sana semua. Mari. Paling tidak terganggu lah, ada noise. Jadi seringkali kita sangat ideal dengan apa yang kita pikir bagus buat kita. Tapi apakah siswa itu tertarik? Ini persoalannya. Makanya kemudian kita perlu mengenal. Jadi dalam saya tidak akan masuk ke wilayah teknis karena saya tahu MPP itu kan suara-suaranya dari sini semua gitu. Jadi saya nggak mungkin yang dari teknik. Saya ajak mengingat untuk masuk ke wilayah psikologis siswa. Terus sebuah materi yang kita media pembelajaran kita sediakan tidak mampu membuat siswa mandiri. Titik-titik akon. Berarti apa? Kita belum membuat siswa mudah untuk karena sangat sulit, karena tidak gitu. Itu artinya bahwa kita mungkin belum sesederhana sehingga siswa sulit untuk mandiri menggunakannya. Karena mencet di berwalik misalnya. Kemudian mudah digunakan. Kalau untuk yang kita latihkan hari ini mungkin tidak sampai ke internet ya, meskipun multimedia itu bisa online dan bisa offline. Karena yang online hanya bisa lihat contoh-contohnya, bisa memanfaatkan contoh paling sederhana game online. Ada yang game dalam bentuk VCD yang itu namanya sepak bola, tembak-tembak itu pakai PlayStation. Itu kan memang ada di online, waktu sebelum online kan bukan ada yang marah gitu ya, saat sharing berapa gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, mudah digunakan kalau masukkan ke data atau nyari filenya dan setengah mati, ya sudah mereka akan berarti sebenarnya kita belum mempermudah siswa untuk menggunakan. Terlepas teknologinya apa. Kemudian ada gambar video animasi, bukan itu. Mudah digunakan sudah, kemudian menurut Bapak dan Ibu daya tarik media pembelajaran itu apa? Betul ada gambar, video, animasi, dan lain sebagainya. Pelajarannya 3. Yang pertama, materinya. Wah, tapi ada solusi, tapi isinya nggak ada. Bagus, apa namanya? Tampilannya bagus, ada lebih. Tapi ini semua nggak sampai pada tujuan pembelajaran. Kasarnya mungkin sebagai iklan aja, nggak ngerti iklannya apa gitu. Padahal kalau ada cermati ada beberapa iklan di televisi yang untuk produk luxury, produk mahal itu kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya iklan ini apa ya? Karena dia memang menjangkau segmen yang mau dia jangkau. Merokok membunuhmu tapi iklan kan gila, sebenarnya. Itu sesuatu yang tapi bang sekali, semua hari gitu ya kan? Dan kalau perhatian sebenarnya tambah, semakin tambah.
Para dokter itu semakin bagus. Nah, kalau iklan di TV yang hanya beberapa menit saja, mampu mempengaruhi pembelian, mampu mempengaruhi perilaku untuk membeli. Seharusnya media yang Anda buat, yang mungkin digunakan berjam-jam kan lebih mampu membuat siswa terpengaruh saja. Logika sederhananya kan begitu ya. Kalau berkaitan dengan rokok, penelitian terakhir itu para dokter mengaitkan antara rokok itu tidak apa-apa, tidak batuk. Kalau batuk pasti ada flek, macam-macam soalnya kakek-kakek nenek kita mungkin rokok ya. Tapi kalau sudah ketemu batuk, biasanya terus gara-gara rokok. Gitu. Makanya makin tinggi angka penjualan rokok, makin tinggi angka penjualan batuk. Nah, penelitian terakhir, rokok itu dapat membuat gizi buruk pada bayi, terutama 0 sampai 5 bulan. Bapaknya yang merokok pasif, para bunda yang suaminya merokok berpengaruh. Saya tidak lanjutkan karena terlalu jauh. Apa kau sudah kalian?